Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu yang mengiring kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 16 Januari 2025, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus pendamaian kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu tugas Yesus datang ke dunia ini adalah untuk pendamaian dosa manusia. Kata pendamaian dalam teks ini bisa diartikan menanggung hukuman Allah karena dosa kita. Yesus rela mati di kayu salib di Golgota untuk menanggung hukuman Allah atas segala dosa-dosa kita. Murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa telah ditanggung Yesus sebagai pengganti kita. Dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Bukan hanya dosa satu golongan atau satu kelompok tertentu, bukan hanya dosa orang-orang Yahudi, tetapi dosa dunia ini, dosa orang-orang percaya kepadanya dan yang memilihnya menjadi juru selamatnya. Dosa saya, dosa saudara, dan dosa kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dengan kematiannya di Golgota telah mendamaikan kita dengan Allah. Hal tersebut tidak berarti bahwa hidup kita sama sekali bebas dari dosa. Sebaliknya, dalam hidup ini kita yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita di dalam hidup ini sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Kita hidup menurut firman dan kehendaknya, melakukan perintah Kristus di mana segala tindak tanduk kita harus berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan akan keinginan kita atau keinginan orang lain. Hidup kita sama seperti Kristus dengan melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup menaati dan melayani Bapa dengan cara mengasihi dan melayani manusia. Jadikan hidup kita yang sementara ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus pendamaian kita. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 210 ayat 2. O Tuhan nama rasiroha, di bahen hodo pardengganan pasai hondo sai sude ido makor hon haluaon dihamina tarjeyai ipe maulia tema awon diho ode bata. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana Engkau telah memperdamaikan diri-Mu kepada kami orang-orang berdosa melalui kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib.
Ya Tuhan, pakailah kehidupan kami di dunia ini menjadi alat kemuliaan nama Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kami kekuatan dan sukacita. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jalanilah kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu, berbuatlah yang terbaik untuk semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.